Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Pada suatu hari, terdapat sebuah acara pendemuan para warga di daerah Nganjuk tentang tanah yang dikeruk untuk mencari emas beserta uranium milik Babang Firdaus. Namun seketika demo itu pun terhenti saat Babang Avatar yang merupakan supir Bu Lurah datang. Udah dong, bubar dong. Abi nggak peduli. Nggak bisa. Ternyata masih demo? Perkenalkan, Bu Lurah ini bernama Dewi yang langsung turun tangan mengstop cangkem para warga berdemo hanya karena sebuah proyek dekat rumahnya yang menyebabkan polusi udara, bahkan sampai ada yang sakit-sakitan. Orang tua kami kena paru-paru, Bu. Orang tua kami kena paru-paru itu gimana maksudnya, anjing? Meskipun udah memohon agar proyek itu ditutup agar kesehatan para warga terjaga, ya elah, karena debu doang padahal tiap hari udah berdampingan sama debu. Rupanya si Dewi kagak peduli, tapi saat diancam akan menghilangkan dana bansos dari desa, para warga pun seketika bubar. Beginilah guys, bentukan warga kita ketika mendengar bansos langsung ketar-ketir. Di sisi lain ada Mak Dewi yang kakinya terkena dar sistem setelah membuka gerbang ke-8 untuk melawan Madara. Kala itu ia pun menelpon Dewi untuk mengantarnya berobat, tapi Dewi yang merupakan istri dari seorang lurah tentunya jadwalnya sangat padat. Mulai dari mencari suara untuk masa jabatan suaminya tahun depan dan tak lupa menghabiskan anggaran negara. Semoga engkau mau mengampuni menantuku, ya Allah. Karena tak bisa berobat, terpaksa maknya membuka sebuah kotak Tara yang isinya berupa suntikan medis anti kematian alias item immortal, tapi sayangnya si mak malah melakukan sebuah remedi dalam menyuntikkan dirinya sendiri. Nenek kenapa? Ya elah, rumah segede gaban penampakan pembantu kagak ada sama sekali. Nah, di tempat Dewi, ia pun lagi cewdian perhiasan yang harganya 70 juta. Tapi karena teman-temannya pada pengen juga, mbak-mbak yang menjualnya pun langsung membuat musyawarah. Tapi bukan musyawarah mufakat, melainkan musyawarah madefucek. Gimana kalau kita bikin penawaran untuk kalung ini? Cuman perhiasan doang pakai ginian, buset dah. Noh, di Kohinoor banyak mbak. 100 juta. 120 juta. Wow. Buset. Dari harga 70 jadi 150 juta, orang gila. Di sana Dewi karena tak mau kalah, ia pun mengeluarkan jurusnya bukan menawar harga yang lebih tinggi lagi, melainkan pura-pura pergi ke kamar mandi untuk kabur dari sana karena takut di roasting oleh para teman-temannya dengan embel-embel istri lurah bayar perhiasan murah asyumit. Kemudian di jalan saat temannya udah bawa perhiasan itu pulang, seorang pengendara Scoopy ember pun mencoba melakukan pembegalan hingga terjadilah kejar-kejaran. Bentukan begal yang kagak kuat begadang ya gini cuy. Ngebegal di siang hari. Kali itu temannya panggil aja Risma harus menabrak sebuah pohon untuk menghindari emak-emak yang remedi di dalam nyebrang, hingga membuat mobil racingnya mengeluarkan asap polusi seperti di Jakarta. Sedangkan di belakangnya ada sosok Dewi yang muncul karena ternyata ini semua ulah Dewi yang tak terima kalah saing melakukan tawar-tawaran. Saya jadi makin pede deh kalau pakai kalung ini. Bener kan, Cing Dewi? Anjing, pantesan aja Dewi kesel, cocotnya begitu sombong. Di sisi lain ada suami Dewi bernama Haris yang merupakan lurah di daerah Nganjuk bagian pedalaman, di mana kala itu maknya cerita jika Dewi begitu membegundalkan sampai tak mau mengantarnya ke rumah sakit dan ujung-ujungnya malah nyungsep, dan di sana percakapan mereka berdua pun terhenti saat anaknya bilang di depan ada para warga yang lagi demo membawa barang bukti berupa keluarganya. Suami saya juga sakit paru-paru akut, Pak. Dan saat Aris keluar, para warga pun menunjukkan efek dari paparan debu proyek yang dikerjakan oleh seorang investor. Tapi sayangnya Aris kagak punya solusi untuk masalah ini sebab ia udah melarang proyek itu dibangun, tapi malah tetap dibangun. Waduh, backingan investornya GG Gaming juga cuy, kalah lurah. Namun tak berselang lama saat Dewi datang, para warga pun langsung diusir dari sana sebelum sandal swallow milik supirnya melayang mengenai cangkem mereka satu persatu. Dimana sebelum pergi, Haris pun memberikan mereka giveaway bukan iPhone seperti Willy Sublim karena kemahalan dan anggaran negaranya kagak cukup, melainkan jatah uang 100.000 per kepala untuk biaya transportasi ke puskesmas. Andai semua pejabat suka bagi-bagi giveaway ginian cuy. Nah, beberapa hari pun berlalu, kini ada seorang mbak-mbak dengan seragam idaman mertua kalian yang kedatangannya untuk memberikan info yang mantap jiwa. Dana bansos sudah cair. Hasil mendengar itu, tentunya mbak-mbak ini dilayani dengan sepenuh hati oleh Dewi, tak seperti pengguna BPJS. Karena setelah masuk, aduh,
Dana bansos yang sudah cair ditransferkan aja semuanya ke rekening saya. Mantap, mana bisa gitu anjing? Karena takut dipecat, mbak-mbak ini langsung mentransfer uang itu semuanya ke rekening Dewi atas nama Dewi Fortuner meskipun ia tahu jika uang itu nantinya akan dipakai shopping party. Keesokan harinya demo pun masih terjadi yang membuat resah para tukang truk yang ingin lewat. Tapi untung datanglah The King of Lurah bagian Nganjuk pedalaman yaitu Haris untuk membungkam cangkem para warga bukan melalui tutur kata-kata kebun binatang melainkan kata-kata maaf dan berjanji akan mencari investor tanah ini untuk segera menutup proyeknya. Ilih. Saya akan menemui pemilik galian untuk menghentikan aktivitas. Kenapa baru sekarang inisiatif bang? Dari kemarin-kemarin kemana aja bang? Di sisi lain ada Simak yang baru aja mau check up ke dokter tapi malah di roasting oleh Dewi karena katanya dokter kagak guna, lebih baik istirahat di rumah dijamin segala penyakit termasuk lumpuh pun bisa hilang. Ibu cukup istirahat di rumah. Ibu mohon sama kamu ya. Aduh, udah. Kala itu Dewi pun berangkat OTW healing sampai hilang setelah menilap uang bansos tapi di tengah jalan ia pun dicegat oleh Babang Haris setelah mengetahui uang bansosnya ditilap oleh sang istri dan ujung-ujungnya si Dewi bukannya nge-mall melainkan diajak OTW kantor lurah. Singkat cerita, malam harinya datanglah seorang bapak-bapak investor galian tanah yang membuat satu area Nganjuk polusi di mana kedatangnya biasalah. Gambaran jika kalian menjalani hidup sebagai pejabat. Bagaimana kalau saya tawarkan? Nah, entu dia. Tapi karena Haris adalah seorang pejabat yang limited edition, ia pun bukannya diam-diam mengambil uang itu sambil memberikan senyum Pepsodentnya, melainkan malah mengusir si begundal tukang suap ini dari rumahnya. Alhasil istrinya yang mendengar itu langsung memberikan tutur kata ke Haris akibat dengan uang itu seharusnya Haris bisa menutupi uang bansos yang udah ditilap oleh Dewi. Cuman lurah polos kayak kamu yang gak mau terima uang besar itu. Anjas, perbanyaklah oknum-oknum yang seperti ini ya Tuhan. Keesokan harinya saat kumpul bareng para wanita tidak berkarir, Risma pun datang untuk memberikan Dewi tutur bukan tentang dirinya yang kena begal beberapa hari yang lalu, melainkan tentang proyek penggalian tanah karena ternyata kemarin tukang suap itu adalah suami Risma bernama Handoko. Buset, pantesan aja gampang banget nawar perhiasan 150 juta ternyata istri tukang suap. Kedatangan Risma ke sana ternyata untuk meminta bantuan Dewi agar Haris mau menerima uang suapnya dan agar mau membantu. Risma pun membawakan tas buatan Cina dengan harga yang murah tapi dijual begitu mahal. Cuaks. Yang membuat Dewi seketika mengilerkan melihat brand dari tas tersebut yang bisa membeli 2 sekupi ember. 250 juta. Anjas, dalam tasnya ada kejutan berhadiah lagi anjing. Tanpa perlu mikir lama, kini Dewi langsung membawa hadiah itu pulang. Tapi tiba-tiba angin boboiboy topan pun muncul yang menandakan kemunculan seorang jurik dengan skinny jeansnya. Buset. Ichi bos, aku pengap Ichi bos. Di sana tentunya jurik varian kebenaran ini mencoba mencuci otak Dewi agar kembali ke jalan yang lurus bukan lika-liku seperti para penghuni neraka, tapi tanpa mengatakan tugu komodo 50 juta sedangkan patung penyu yang terbuat dari kardus 1M. Si Dewi pun langsung mengusir si jurik kebenaran dari sana sampai ia pun disadarkan oleh seorang botak avatar sang supirnya. Nah, di rumah Simak yang lagi nyantap menu variannya yaitu nasi. Aduh. Jangan makan nasi, masih aja makan nasi. Ibu mau bikin aku sama Mas Haris jadi bangkrut ya? Buset, makan nasi doang bisa bangkrut anjing. Melihat cangkem istrinya ngebacot dengan kecepatan beat ember, Haris pun langsung join ke Battalion of Dawn untuk membalas tutur dari cangkem istrinya. Sampai akhirnya Haris melihat belanjaan Dewi yang mantap jiwa, include dengan sebuah tas bermerek LV. Kamu punya uang dari mana bisa belanja sebanyak itu? Urusan kamu lah. Malam harinya, kini saatnya Dewi memberikan tutur suaminya mencoba membujuk agar mau menerima uang suap dari suami Risma dengan pura-pura ingin tobat asal proyek galian digaskan lagi. Tapi sayangnya Haris adalah oknum pejabat yang waras, tentunya ia menolak rayuan istrinya karena lebih baik perang adu cangkem setiap hari daripada melihat masyarakat daerah Nganjuk pada sengsara akibat polusi udara. Anjas. Papa itu bikin kebijakan. Semuanya untuk melindungi hak warga. Lurah limited edition cuy. Keesokan harinya ada seorang warga yang meningsoy akibat keselak tulang ikan. Dan saat Haris datang pastinya ini semua disalahkan ke Haris karena jika kita udah menjabat apapun yang diderita oleh rakyat maka permasalahannya ada pada kita sebagai pejabat. Anjas. Bahkan lu kalau gak keterima kerja karena gak punya skill pun bisa kita yang disalahkan. Cuaks.
Namun untung ketika mendengar dana bansos akan segera dicairkan, mereka pun langsung bubar dan OTW menuju ke pemakaman. Nah, dana bansos yang ditilep Dewi itu membuat mobil Haris harus terjual. Tapi saat Dewi akan menemui Haris, datanglah the king of begundal gandul yaitu Risma dan suaminya. Yang merasa Dewi gagal memujuk suaminya untuk menerima uang suap, maka dari itu kini uang suapnya harus dikembalikan lagi. Ternyata udah lebih dulu dihabiskan oleh Dewi untuk dipakai healing. Masalahnya uangnya sudah kepake, jadi saya nggak bisa kembaliin sekarang. Karena merasa memiliki utang dengan begundal Risma, kini Dewi pun membawa kabur mertuanya untuk memaksanya menyuruh Haris mengubah kebijakan tentang penggalian tanah yang tembusnya bisa ke Meksiko. Tapi sayangnya Sima kagak mau karena takut memiliki dosa, apalagi badannya udah banyak terkena dark system yang artinya umurnya mungkin udah nggak lama lagi. Alhasil Dewi pun langsung melempar HP maknya ke tanah sampai mengalami lecet pemakaian. Sementara Sima dibiarkan AFK di sana selama-lamanya dan Nah, wasted deh ujung-ujungnya. Hanya karena kegedik batu tak berdemik, besoknya Sima pun dimakamkan meskipun hanya mengenalkan tumpukan pasir. Buset dah, yang lain makamnya estetik, ini rugi kali jadi lurah makam memakai galian sumur bor. Setelah kematian emaknya, kini Haris yang merasa terancam jadi lurah, ia pun memberikan dana bansos itu ke para warga, tapi ditutup dengan salam penutupan ingin resign jadi lurah dan memang lebih baik jadi rakyat biasa yang apa-apa tinggal demo daripada didemo oleh masyarakat biasa. Namun lagi-lagi para warga di sana malah tak terima Haris resign akibat kepikiran nanti siapa dong yang bisa kita demo, begitulah isi pikiran para warga. Tapi jika uang bansos udah di tangan, mereka pun lebih buru-buru pulang ketimbang memikirkan the next lurah generation. Ya, paling juga nunggu anak Haris gede baru ada lurah yang baru. Di sisi lain, anak Haris yang cita-citanya jadi dokter bukan jadi lurah, tapi nggak tahu setelah neneknya meringso ia ganti cita-cita atau menetap dengan cita-cita lamanya. Di sana ia pun didatangi oleh Risma yang langsung mengajaknya pulang bareng setelah melakukan perkenalan jika ia adalah teman emaknya. Namun saat Dewi lagi bersantui ria, Risma pun menelpon dengan mengancam akan membawa anak Dewi ke Kamboja menjadi admin kakek Zeus jika Dewi tak mau mengembalikan uang suapnya, dan tentunya ancaman itu membuat Dewi ketar-ketir. Risma. Tak berselang lama, datanglah Haris yang mengetahui anaknya lagi jadi korban penculikan oleh teman Dewi sendiri, di mana hal itu tentunya membuat Haris terpanikan dan langsung mengambil sertifikat rumah untuk mengganti uang suap yang diterima oleh Dewi. Tanpa perlu mikir panjang, Haris pun langsung ke kafe tempat Risma nongki bersama anaknya dan berhasil bertemu dengan anaknya tanpa ancaman sama sekali dari Risma. Lah, enjoy sekali menculik anak orang. Dan dengan santuinya, Haris pun memberikan bukti transferannya. 250 juta doang pakai jual rumah anjing. Selama ini jadi lurah kok nggak kaya-kaya? Ya, lurah di rumah gua aja Setelah membayar uang suapnya, kini Haris pun pergi meninggalkan Dewi sendirian. Sampai Dewi pun mengeluarkan ulti Zilong versi LED-nya untuk mengejar Vespa Matic Haris, tapi kagak kekejar, melainkan yang didapati adalah seorang jurik bersneakers. Kamu sudah menyia-nyiakan beberapa pintu surga. Kas banget salam openingnya, dikit-dikit omongin surga. Baru aja tiba, si babang juri kebenaran ini malah diusir oleh Dewi sehingga ia pun pergi ke sawah untuk ngarit. Sedangkan Dewi malah berlarian kagak jelas hingga akhirnya kesuruh Dok Johnson dengan skin Grand Max sayurnya. Buset, baru juga ditabrak udah login ke neraka, daftar dulu lah mbak. Tanpa basa-basi, kita pun diberikan bentukan neraka di bulan April ini, di mana dengan siksaan berupa leher dirantai dan kaki dirantai, Dewi pun mengaung kesakitan, tapi tiba-tiba waktu meloncat 1 bulan kemudian, di mana diperlihatkan Dewi yang udah berflikar kembali ke dunia manusia dan sedang melakukan pertobatan. Lah, gimana ceritanya bisa tiba-tiba sholat padahal tadi di neraka? Karena sekarang CCD, kini Dewi pun berjalan menggunakan tongkat dengan keliling kampung untuk minta maaf ke para warga yang sedang berduka. Lah, kok diambil? Selain minta maaf ke para warga, Dewi pun juga minta maaf ke para teman-temannya meskipun berujung pengekikan secara tidak hormat. Namun di tengah pengucilannya, si Dewi selalu ditemani oleh si babang juri kebenaran dan merekomendasikan Dewi untuk sering-sering GB pahala agar lebih lancar lagi rezekinya. Jalan taubat memang tidak mudah. Apa yang harus saya lakukan? Tetap dalam taubatmu
dan berdoa. Dimana malam itu juga baru aja berdoa agar dipertemukan dengan anaknya. Besoknya si Dewi pun datang ke sekolah anaknya dan berhasil bertemu dengan si Fatimah. Ya jelaslah ketemulah. Orang dia nyari ke sekolahnya. Meskipun ketemu anaknya, si Fatimah sama sekali tak mau kembali dengan Dewi. Bahkan saat bapaknya datang sehabis healing bersama janda, ia pun sama sekali kagak peduli dengan Dewi walaupun ia udah mengatakan tobat sebanyak 3 kali. Mama kangen sama kamu, Nak. Nah, dengan berbekal tongkat kemana saja, Dewi pun berusaha mencari tempat tinggal gratisan. Sampai datanglah mantan sekretaris Haris yang terbagongkan melihat bentukan Dewi yang terkini setelah sekian lama tidak bikin story keglamorannya. Alhasil mbak-mbak PNS ini langsung membawa Dewi ke rumahnya dan Dewi pun mendapatkan info bahwa Ladusing besutan Wakanda berhasil menemukan pelaku pencurian kalung berlian dari si Dewi. Buset dah, tumben kali. Melapor ke polisi tentang kehilangan kalung berlian saya. Pelakunya sudah ketangkap. Tumben banget berguna cuy. Dimana dari hasil penjualan kalung berlian itu, uangnya semuanya didonasikan untuk membuat pengobatan gratis bagi para warga yang terdampar paru-parunya oleh polusi. Paling juga wasted karena ngerokok tapi malah nyalain polusi. Dari kejauhan Haris pun melihat kebaikan Dewi dan langsung memberikan info ke para warga jika udah ada pengobatan gratis. Tapi ketika tahu yang buat adalah Dewi, mereka pun awalnya kagak mau berobat di sana dan setelah dibujuk oleh Haris, akhirnya para warga pun mengeluh paru-parunya sesak nafas karena debu dari proyek besar di daerah sana, akhirnya mau datang berobat sebelum dirinya mengalami kewastetan. Polusi kena mental, giliran ngerokok digasken. Setelah GB pahala berkecukupan, kini Dewi pun tiba-tiba mengalami radang tenggorokan dan sedikit sariawan di bagian bawah lidah. Mantep sekali itu. Dimana saat Haris dan anaknya datang ingin menemui Dewi untuk rujuk, ia pun mengira Dewi lagi tertidur pulas, namun saat dibangunkan, ternyata Dewi udah wasted menyusul mertuanya meskipun beda jalur. Dan film ini pun ditutup dengan penyesalan dari Haris dan juga anaknya yang telat menerima keadaan Dewi sebagai makhluk begundal ciptaan Tuhan. Tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, setiap manusia pasti ada kekurangan. Jadi jika kita ingin mencari kesempurnaan, carilah pasangan yang memiliki kelebihan dari kekurangan kita dan kita memiliki kelebihan dari kekurangan pasangan kita. Anjas, gue ngomong apa sih? Oke, gue Wisnu. Stay wakwa guys.